Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 15.00 waktu setempat. Aku pun segera pamit pulang karena aku tidak ingin Raka dan Dama melihatku tidak ada di penginapan saat mereka pulang. Setidaknya aku merasa sangat senang hari ini dapat bertemu kembali dengan Sarah. Aku merasa memiliki tempat untuk berbagi rasa. Karena tidak mungkin bagiku sekarang ini untuk berkeluh kesah dengan Dama, terlebih mengenai urusan rumah tanggaku bersama Raka. Tetapi dengan Sarah aku dapat mencurahkan segala isi hati. Meski aku tahu aku dan Sarah tidak dapat sebebas yang dulu, karena masing-masing telah memiliki tanggung jawab sebagai seorang istri. Namun Sarah selalu ada waktu untukku. Aku bergegas memasuki halaman penginapan dan, "Hai, selamat datang sayang. Dari mana saja kamu? Pergi tanpa mengajakku?" Jantungku terasa berhenti berdetak melihat Raka tiba-tiba sudah berada di hadapanku, dan aku hampir saja menabraknya, membuat kantong berisi kue hampir terlepas dari genggamanku. Aku pergi ke kedai kue. Lihat, kataku sambil memelihatkan sekantong penuh berisi berbagai aneka macam kue. Meski sebenarnya kue-kue tersebut adalah pemberian Sarah, karena Sarah membuatnya khusus untukku. Keahliannya membuat kue menjadikannya sebagai pemilik kedai aneka macam kue dan roti yang cukup terkenal di Bali. "Oh ya, dan kamu tidak mengajakku?" Raka berjalan mendekatiku yang berdiri mematung. Aku terburu-buru tadi, dan aku pikir kamu tidak akan tertarik ikut denganku untuk membeli kue. Karena itu pasti akan membosankan," jawabku gugup. "Membosankan? Bersama istriku yang cantik tidak akan pernah membuatku bosan," sahut Raka sembari melingkarkan tangannya ke pinggangku. Aku hanya diam. Ada apa ini? Mengapa Raka tiba-tiba menjadi sangat manis dan romantis kepadaku? Aku berusaha untuk bersikap tenang di hadapannya. Namun begitu, tetap saja aku merasa gugup. Aku tidak ingin Raka tahu aku sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Tetapi melihat reaksi yang ia tunjukkan biasa-biasa saja dan tidak menaruh rasa curiga membuatku sedikit lega. Bagaimanapun, baik Raka maupun Dama tidak boleh tahu aku baru saja menemui Sarah. Raka mendekap pinggangku erat dan mulai menciumi leherku, membuatku semakin salah tingkah. Dan di saat Raka semakin intens melancarkan aksinya, tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki. Itu pasti Dama, gumamku dalam hati. Aku akan memindahkan kue-kue ini ke piring," kataku sembari melepaskan tangan Raka yang masih memeluk pinggangku. Aku tidak ingin Dama menyaksikan kemesraan yang sedang aku dan Raka lakukan. Sedekat apapun hubunganku dengan Dama, aku juga harus menjaga perasaannya. Meski aku tahu itu tidak berpengaruh apapun. Toh, ia tidak peduli meski aku dan Raka bercumbu di hadapannya sekalipun. Akan tetapi aku harus dapat menjaga sikap di hadapannya. Dama nampak canggung saat melihat aku berusaha melepaskan diri dari dekapan Raka. "Aira, kamu sudah pulang?" tanyanya kemudian sembari tersenyum ke arahku. Senyum itu, senyum yang selalu menyejukkan hatiku. Aku sempat memandang ke arah Dama yang terlihat bingung melihat begitu banyak kue di atas meja makan. Ia terlihat segar seperti habis mandi, dan aroma wangi parfum itu, aku selalu suka aroma wangi parfum Dama, parfum yang aku berikan pertama kali untuknya, dan sejak saat itu ia tidak pernah berganti merek parfum. Meski tak jarang aku memintanya untuk mencoba wangi parfum lain, tapi ia selalu menolaknya. "Aira, kamu membeli semua kue ini?" tanyanya kemudian. Iya, aku tadi mampir ke kedai kue. Katanya kue-kue di sana rasanya enak sekali.
dan aku ingin membeli semua jenis kue di kedai kue terkenal itu. Dan ya, aku ingin mencicipinya, dan ternyata rasanya memang enak. Cobalah ini, kataku sambil menyodorkan salah satu kue favorit di kedai Sarah kepada Raka dan Dama. Raka dan Dama langsung menyantap kue yang aku berikan tanpa mengetahui sebenarnya pembuat kue itu adalah Sarah. Kamu benar, Aira. Ini enak sekali. Mengingatkanku pada seseorang, kata Dama sambil melirik ke arahku. Siapa? Tanya Raka sambil terus menggigit kue di tangannya hingga habis tidak tersisa. Tante Mira, mamanya Aira. Bukankah Tante Mira juga jago membuat kue? Ujar Dama. Aku terdiam. Ya, tentu saja karena mamalah yang mengajari Sarah selama ini. Jadi tidak mengherankan rasa kue buatan Sarah tidak jauh berbeda dengan kue buatan mama. Bahkan mungkin sama persis, karena berasal dari resep yang sama. Oh ya, tapi bukankah semua rasa kue sama? Kata Raka sembari memperhatikan kue-kue di atas meja dengan seksama. Entahlah, tapi kue ini memiliki cita rasa yang khas dan berbeda, ucap Dama membuatku terdiam. Atau mungkin pemilik kedai kue itu dulu pernah berguru dengan mamanya Aira. Ya, siapa tahu, celetuk Raka sambil tertawa lirik. Aku tersenyum sambil menelan ludah. Dama hanya tersenyum sambil sesekali mencuri pandang ke arahku yang merasa tidak nyaman. Menyadari hal itu, Dama kemudian mengubah topik pembicaraan. Dan aku merasa sedikit lega setelah mereka tidak lagi membicarakan mengenai siapa pembuat kue tersebut. Baiklah, aku akan mandi dulu dan aku akan menemani kalian makan kue setelah itu, kata Raka sembari mengecup keningku dan kemudian pergi meninggalkanku dan juga Dama. Suasana mendadak hening. Aku masih diam. Apakah Dama tahu aku menemui Sarah? Entahlah. Hei, jangan menatapku seperti itu, Aira. Kue ini memang memiliki rasa yang berbeda. Dama merasa tidak nyaman saat aku menatapnya sedemikian rupa. Apakah kamu mengetahui sesuatu? Tanyaku kemudian. Apa? Siapa pembuat kue ini? Tentu saja tidak, jawabnya sambil tersenyum. Dama, aku menatap wajah Dama membuat pria tampan itu gelagapan. Ya, aku tahu kamu menemui Sarah, ujar Dama akhirnya menyerah mengetahui aku tidak akan berhenti sebelum ia mengatakan yang sebenarnya. Aku sangat mengenal Dama. Ia tidak akan bisa membohongiku. Aku tersentak, namun begitu aku mencoba untuk bersikap biasa-biasa saja. Kenapa? Apakah kamu akan memberitahu Raka kalau aku dan Sarah bertemu? Aira, tentu saja tidak. Justru sebaliknya aku merasa senang. Akhirnya kalian dapat bertemu kembali setelah sekian lama berpisah, ucap Dama gugup. Aku melihat wajah Dama seketika berubah. Ia mendadak merasa gelisah seperti ada yang sedang ia pikirkan. Dengar, apapun yang terjadi antara Sarah dan Raka tidak ada hubungannya denganku. Jadi aku tidak punya masalah dengan semua ini, katanya lagi berusaha menutupi rasa gugupnya. Kamu yakin? Apa maksudmu, Aira? Balik Dama bertanya. Aku tersenyum. Aku sangsi dengan ucapan Dama. Tapi mengapa kamu diam dan tidak ingin mengatakan kepadaku apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka, meskipun tahu kebenarannya? Kenapa? Cercarku membuat Dama diam. Apa yang kalian sembunyikan dariku, hingga kalian berusaha menutupinya dariku? Apakah aku tidak berhak untuk mengetahuinya? Aku istri Raka, bukan orang lain, tekanku. Aira, aku tidak berhak mengatakannya kepadamu. Biarlah Raka atau Sarah yang mengatakannya sendiri kepadamu. Dengar, Aira, aku tidak ingin terlibat dalam masalah ini, tapi aku harus karena... Dama tidak melanjutkan kata-katanya. Karena apa?
Karena kamu memang ada hubungannya dengan semua ini, iya kan? Itu mengapa kamu memilih diam? Dama, aku tidak bodoh. Aira, ya sudahlah Dama. Lebih baik kita tidak usah membicarakan lagi, oke? Kataku sedikit kesal karena tak kunjung dapat mengorek keterangan dari Dama. Dama diam. Ia terlihat bingung. Dama, maaf. Aku menjadi sangat sensitif terhadapmu. Seringkali tanpa alasan yang jelas, aku meluahkan kekesalanku kepadanya. Sarah benar. Dama berada di waktu dan tempat yang salah. Tidak seharusnya ia berada di sini, di antara aku dan Raka. Di antara masalah demi masalah yang hilir mudik mengganggu ketenangan rumah tanggaku bersama Raka. Dama tidak pantas menerimanya. Aira, maafkan aku. It's okay, Dama. Kamu tidak perlu meminta maaf kepadaku. Sarah benar. Mungkin saat ini belum tepat. Tapi ia berjanji padaku akan menceritakan semuanya dan aku percaya Sarah tidak akan mengingkari janjinya. Dama menatap wajahku dengan tatapan sayu. Jangan menatapku seperti itu, Dama. Jangan merasa bersalah atas sesuatu yang tidak kamu lakukan, oke? Kamu berada diam dan aku menghargai keputusanmu. Dama hanya menganggukkan kepala dan jujur aku merasa bersalah melihatnya seperti itu. Aku tahu yang ia rasakan saat ini. Sulit berada di antara aku dan Raka. Tetapi ia seperti tidak dapat berbuat apa-apa. Dama bisa saja menolak ajakan Raka ke Bali, mengingat aku pun turut serta bersamanya. Tetapi ia tidak melakukannya, dan itu membuatku merasa heran. Meski jujur kehadirannya membuatku merasa senang. Walaupun terkadang aku pun merasa kesulitan saat berada di antara keduanya. Di antara dua pria yang salah satunya adalah suamiku yang hatiku tidak pernah ada untuknya. Dan yang satunya adalah sahabatku, di mana hanya dirinya cinta yang aku miliki. Dia adalah pria pertama yang mengenalkanku dengan cinta. Aku pun tidak tahu mengapa semua ini terjadi kepada diriku. Jatuh cinta kepada sahabatku sendiri. Aku tidak pernah memilih jatuh hati kepadanya, karena rasa itu tiba-tiba hadir, dan aku merasa bahagia karena melakukannya. Dan ketika cinta itu bertepuk sebelah tangan, sakit yang aku rasakan melebihi yang aku pikirkan. Dan di saat aku berusaha untuk membuka hati untuk pria lain, aku merasa ragu. Apakah aku benar-benar mencintainya? Ataukah hanya sekedar sebagai pelarian dari rasa sakit dan kecewaku? Namun begitu, aku berusaha keras untuk belajar mencintai Raka yang kini adalah suamiku. Meski sulit, akan tetapi aku terus mencoba. Terasa aneh pada awalnya. Aku terbangun di pagi hari dan mendapati pria yang bahkan tidak pernah ada di hatiku tertidur di sampingku. Aku dan Raka telah banyak melewati malam-malam yang menyenangkan. Meski jujur, aku tidak pernah merasakan sensasi malam pertama dan malam-malam selanjutnya bersamanya. Di saat bersama Raka, akan tetapi hati dan pikiranku tertuju kepada pria lain, yaitu Dharma. Aku tidak mengerti mengapa aku tidak bisa berhenti untuk memikirkannya. Jujur, bersama Dhamma adalah harapan terbesarku selama ini. Menyerahkan seluruh jiwa dan ragaku hanya untuknya, dan menghabiskan sepanjang malam penuh dengan romantisme. Tapi aku tahu semua itu tidak akan terjadi, karena aku telah menjadi milik Raka. Dan tidak seharusnya aku masih mengharapkan cintanya. Karena Dhamma memang tidak pernah mencintaiku. Bahkan Dhamma hanya diam dan tidak melakukan apapun untukku di saat aku membutuhkan dirinya. Ia bahkan tidak pernah berjuang untuk cintanya, karena cinta itu memang tidak ada di hatinya. Dan aku pun berhenti berharap. Dengan begitu aku akan lebih mudah untuk melepaskan semuanya. Sambung, selamat membaca. Terima kasih.